Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakial Abdusali dari Tadris IPS 2A NIM 12209193062. Oke, saya akan membahas tanggapan saya tentang bencana alam dan penjelasan saya. Oke, selanjut saja ke penjelasannya. Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Bukan tanpa alasan, secara geografis, Indonesia dilalui zona cincin, api, dan sabuk albedo. Bukan hanya itu, wilayah Indonesia juga beberapa pada pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Kedua hal ini membuat Indonesia rentan terjadi bencana alam, terutama bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Yaitu saya akan memberikan contoh bencana alam dan penjelasannya. Yaitu yang pertama itu gempa bumi. Macam-macam bencana alam, yang pertama tentu ya saja adalah gempa bumi. Indonesia yang terdiri daripada lempeng-lempeng yang aktif seringkali memicu terjadinya getaran atau guncangan, mulai guncangan skala kecil hingga besar. Bukan hanya itu, gempa bumi di Indonesia juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung api serta runtuhan batuan. Itu selanjutnya itu gunung meletus. Selain itu, gunung meletus juga tidak luput dalam daftar macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana yang satu ini ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik atau perut bumi yang aktif. Indonesia sendiri mempunyai beberapa gunung berapi aktif yang sering mengeluarkan awan panas hingga terjadi letusan gunung berapi. Macam-macam bencana alam selanjutnya adalah tsunami. Tsunami merupakan kondisi alam yang menyebabkan serangkaian gelombang ombak laut tinggi atas terjadinya pergeseran lempeng dasar laut. Sebelum terjadi tsunami, biasanya ditandai dengan guncangan gempa bumi yang terasa di sekitar wilayah dekat dengan pusat guncangan. Beberapa waktu setelah itu, gelombang air laut akan surut dan ketika muncul menjadi ombak tinggi dan dapat memporak-porandakan wilayah tersebut. Selanjutnya itu banjir. Banjir juga termasuk salah satu dari macam-macam bencana alam. Banjir adalah gejala alam yang ditandai dengan meluapnya volume air yang merendam suatu daerah. Banjir ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga bendungan air di suatu wilayah tidak dapat menampung dan bisa meluap. Itu selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor juga dalam daftar macam-macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana alam yang satu ini biasa terjadi karena gerakan massa tanah atau batuan yang jatuh ke bawah menurun ke lereng gunung. Ya. Selanjutnya kekeringan. Bencana alam yang sering melanda Indonesia selanjutnya adalah kekeringan. Bencana alam yang satu ini sering kali terjadi ketika memasuki musim kemarau, di mana ketersediaan air mulai berkurang atau bahkan habis sehingga warga tidak bisa mencukupi kebutuhan airnya. Dan saya itu pernah lihat warga itu sampai mengantri untuk mengambil air. Selanjutnya kebakaran hutan juga termasuk salah satu dari sekian macam-macam bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan lahan dapat terjadi ketika musim kemarau panjang. Cuaca panas yang ditimbulkan sering memicu timbulnya api di wilayah hutan atau lahan, sehingga api tersebut semakin lama akan besar dan mampu membakar hutan dan lahan yang cukup luas. Selanjutnya angin puting beliung. Angin puting beliung termasuk salah satu di antara macam-macam bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana alam ini ditandai dengan angin yang kencang secara tiba-tiba, memiliki pusat menyerupai spiral dengan kecepatan 50 sampai 60 km per jam. Oke. Itu aja
yang saya bahas tentang bencana, tanggapan saya yaitu sering ya kita harus berhati-hati dan selalu waspada terhadap bencana alam yang ada di Indonesia ini, karena kita manusia tidak bisa memprediksi bencana itu atau bisa menghindarinya. Jadi kita harus waspada dan selalu berhati-hati dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa selamat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.